melakukan kekerasan, ya, gampang tersulut emosi, ya, itu bukan hoax, itu justru yang fakta, begitu, ya. Muslim banyak suka dengan berita-berita takia, berita-berita bohong, berita-berita hoax, ya, untuk membenarkan ajaran agamanya dan seagamanya, begitu, ya. Hamas yang udah teroris dibela mati-matian, udah kalah dibela dengan berita hoax, seolah-olah menang, seolah-olah perkasa perkara Hamas. Nggak jujur, ya. Orang cerdas, orang pintar, apalagi sekarang zaman internet, gampang mudah mencari data informasi. Siapa yang mau ikut ajaran model kayak begitu? Begitu, ya. Daripada kalian itu sibuk ngurusin Hamas, ya, ngebelain yang udah tahu jelas-jelas nggak benar, ya, itu malah merusak ajaran kalian sendiri. Semakin orang tuh nggak ada yang mau ikut ajaran kalian, ya. Lu mau bayar ratusan triliun pun dengan iklan tiap hari, dengan memberikan fasilitas gaji jabatan untuk berpindah jadi muslim, jadi mualaf, ya, nggak bakal banyak. Itu hanya bohongan aja. Artinya agamanya itu, seseorang itu pindah itu ya hanya karena dibeli, gitu, ya, bukan pure dari hati kesadaran yang sungguh-sungguh, ya, karena ada jabatan, karena ada fasilitas, karena ada sesuatu yang menguntungkan, ya. Ya, Anton Jawa dari Jawa Tengah. Nanti dilanjut Pak SK. Silakan Bapak Anton Jawa Tengah. Halo. Silakan Pak. Ya, itu nanti kalau Pak Paul sudah ini pensiun dari jabatannya itu di bulan Januari 2024 nanti live-nya apakah di pagi aja, embun pagi, sama di Koinonia hari Minggu aja, atau masih setiap hari begini nih, setiap malam begini nih, Pak? Nah, ini yang menjawab ini Pastor Paul ini. Tapi kita bagian kita setiap hari Rabu nanti. Pastor Paul yang menjawab itu, Pak. Yang hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Jumat nggak ada live-nya yang begini nih. Halo Pak Paul. Pak Paul mana nih Pak Paul? Halo. Dia jadi nanti di Senin sampai Senin, Selasa, Kamis, Jumat mungkin masih, tetapi mungkin materinya beda Pak, beda, mungkin soal apologetika atau apalah mungkin itu, kalau nggak salah. Ada tetap, tapi materinya udah apologetika. Ya, materinya apologetika, tapi tetap live jam 9 malam gitu ya? Iya, gitu, kalau nggak salah, ya. Tetapi nanti dia tidak mau lagi membicarakan soal Indonesia. Ya, paham. Mungkin jawabannya bisa diperjelas lagi oleh Pak Paul. Ya, nanti Pak Paul yang jawab itu. Oke, makasih. Yang lain, yang lain. Lanjut Pak SK. Ya, Pak Santiago. Lanjut Pak, lanjut ya. Malam. Salam. Jadi gini, saya cuma mau komentar buat Muslim dan pemerintahan Indonesia, daripada sibuk, ya, dengan berita-berita hoaks, dengan model-model intimidasi, diskriminasi, islamisasi, dan keinginan untuk mengislamkan dunia. Coba lebih baik koreksi diri dulu aja, introspeksi diri dulu saja terhadap internal Islam. Sudahkah layak ajaran Islam itu, umat Islam itu, pemimpin-pemimpin Islam itu, negara-negara Islam itu layak sudah menjadi contoh, bisa jadi teladan, bisa jadi yang layak untuk diikuti oleh semua bangsa, oleh semua umat manusia, oleh semua negara, sehingga kagum terhadap ajaran Islam, terhadap negara Islam, terhadap pemimpin-pemimpin Islam, terhadap umat-umat Islam. Nah, Islam kan selama ini menggembar-gemborkan agama yang rahmatan lil alamin, yang damai, yang amanah, yang berkeadilan, yang bersih, yang disiplin, tepat waktu.
yang punya empati, punya toleransi, sederet ajarannya lain lah, yang katanya Al-Quran dan ajaran Muhammad itu luar biasa sempurna, ya, yang layak diikuti sehingga boleh mendominasi dunia. Nah, sekarang cobalah belajar introspeksi begitu. Nah, kalau memang bisa yang tadi saya sebutkan itu sesempurna seperti itu, kalian itu nggak usah susah-susah bangun hoaks, bangun mesti intimidasi, mesti mendiskriminasi begitu. Otomatis banyak orang lain akan ikut ajaran kalian begitu ya. Nah, jadi Islam sendiri sudah bikin indeks ya, Islamicity Index itu kan, dia datang tuh survei ke 200 negara ya untuk cek indeks Islam itu yang tadi tuh seperti tadi tuh amanah, adil segala ya, tepat waktu, empati, toleransi, pokok hal-hal yang sempurna lah begitu ya untuk mengangkat Muslim nih ya, ajaran Muslim. Tetapi yang ada ditemui dari orang Muslim sendiri ya, dari intelektual Muslim sendiri ya, dari society Muslim sendiri ya, kumpulan dari beberapa negara ya, pemikir-pemikir Islam, yang ditemui malah yang ada Selandia Baru, New Zealand yang dinobatkan sebagai negara yang paling Islami katanya, intelektual Muslim ya. Iya, di sana justru korupsinya boleh dibilang nyaris tidak ada, bersih ya, amanah, pejabat-pejabatnya disiplin, tepat waktu ya, punya empati, punya toleransi ya, punya sederet prestasi yang luar biasa yang didamba-dambakan oleh Muslim, yang ingin diklaim oleh Muslim sebagai yang sempurna begitu. Yang ada Indonesia malah hanya di urutan, ya cukup puas lah, di urutan 140 begitu ya, jauh begitu ya. Nah, jadi banyak juga negara-negara Islam yang lainnya yang nggak beda jauh, rankingnya kebanyakan nomor 100 sampai 200 ya, nggak ada yang nomor 1 sampai 10 sampai 20 sampai 50 ya, nggak ada begitu ya, semuanya bertengger di ranking 100 sampai 200. Nah, belum lagi Muslim bilang kan, wah pokoknya nih gimana kita ini menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain ya, yang lisannya bagus, yang perbuatan tangannya baik begitu ya, sikapnya semuanya baik begitu ya, bicaranya baik begitu. Yang ada kenyataannya mana tuh modelnya, ulamanya aja ngajarin provokasi, ngajarin nutup gereja, intimidasi, ya, ngajarin umatnya untuk melakukan kekerasan, ya, gampang tersulut emosi, ya, itu bukan hoax, itu justru yang fakta, begitu, ya. Muslim banyak suka dengan berita-berita takia, berita-berita bohong, berita-berita hoax, ya, untuk membenarkan ajaran agamanya dan seagamanya. Begitu ya, Hamas yang udah teroris dibela mati-matian, udah kalah dibela dengan berita hoax, seolah-olah menang, seolah-olah perkasa perkara Hamas. Nggak jujur ya, orang cerdas, orang pintar, apalagi sekarang zaman internet, gampang mudah mencari data informasi. Siapa yang mau ikut ajaran model kayak begitu? Begitu ya. Daripada kalian itu sibuk ngurusin Hamas ya, ngebelain yang udah tahu jelas-jelas nggak benar ya, itu malah merusak ajaran kalian sendiri. Semakin orang tuh nggak ada yang mau ikut ajaran kalian ya. Lu mau bayar ratusan triliun pun dengan iklan tiap hari, dengan memberikan fasilitas gaji jabatan untuk berpindah jadi Muslim, jadi mualaf ya, nggak bakal banyak. Itu hanya bohongan aja. Artinya agamanya itu, seseorang itu pindah itu ya hanya karena dibeli gitu ya, bukan pure dari hati kesadaran yang sungguh-sungguh ya, karena ada jabatan, karena ada fasilitas, karena ada sesuatu yang menguntungkan ya, karena ditakut-takuti ya. Buat apa begitu? Nggak ada, ajaran Kristen nggak ada yang pernah mau mengintimidasi orang, memaksa orang ya. Buat apa gitu loh, itu sesuatu yang palsu begitu ya.
Nah, jadi benerin dulu itu begitu ya. Belum lagi indikator-indikator lainnya lagi kalau kita bicara yang lebih luas lagi itu kan mungkin umat ya, kepada kota, kepada negara ya. Ini aja intelektualnya ini yang mensurvei indeks Islami itu di 200 negara itu ngelihat Prancis itu negara yang nggak banyak muslimnya ya. Ini kan udah beberapa tahun yang lalu ya, nggak banyak muslimnya, yang banyak orang-orang yang mereka anggap kafir, tetapi ya itu menjalankan ajaran-ajaran Islami. Nah, malah intelektual muslimnya itu merindukan, wah, kapan nih ada negara-negara muslim ya rankingnya nggak 100 sampai 200 lagi, tetapi menjadi ranking 1 sampai 20 seperti New Zealand, seperti Prancis ya, seperti negara-negara kafir yang lainnya ya, yang bersih, yang disiplin, yang tahu waktu ya, yang respectful ya, saling yang benar-benar toleransi begitu ya, yang benar-benar demokrasi menjunjung. Nah, mereka merindukan justru para intelektualnya ya, nggak ditemukan, tapi sayangnya di negara-negara muslim yang ada malah justru orang-orang yang mereka sebut kafir, negaranya yang mereka idam-idamkan. Nah, di Kanada juga mereka lihat lagi begitu ya, Kanada menjadi nomor 5 di survei tersebut ya, survei orang Islam ini, para intelektual Islam ini. Dia begitu heran begitu, kok di Kanada ini nggak perlu kunci pintu rumahnya ya, tapi aman rumahnya gitu loh. Sampai mereka tanya kepada penduduk, kenapa kok nggak dikunci pintunya? Lah, jawab orang Kanada, ya ngapain harus dikunci katanya ya, karena mereka udah culture-nya udah aman, rumahnya nggak dikunci pun nggak ada paling, nggak ada orang jahat ya yang mau mencuri ya, nggak ada begitu. Jadi bahkan pun di apa namanya, di halte aja barang hilang itu kembali ya. Di Jepang tuh teman saya kehilangan kamera mahal loh ya, kamera puluhan juta harganya ya, tapi 1 jam dia lapor ke bagian divisi barang-barang hilang. Dia tinggalin alamat hotelnya, nomor telepon, namanya, nggak berapa lama kemudian besoknya itu udah dihubungin, barangnya diantar, dikasih si tahu. Rizky itu bersin loh, Rio. Halo, Bersin dia gimana, itu. Pak? Halo Pak Santiamer. Kenapa Pak Santiamer? Halo, suara saya dengar nggak tadi? Hilang ya Halo? suara saya ya? Halo, bagus suaranya. Suara Pak, sekarang Jelas. Oke. Saya nggak tahu tadi Pak Santiamer ngomong apa jadinya. Oke, saya lanjutin ya tadi ya, kepotong ya. Jadi tadi sampai mana tuh? Ya jelas, Siska. Oke. Nah, jadi di Jepang juga ya, barang hilang itu besoknya sudah ditelepon, Pak, sudah ada nih yang kembaliin ya, ditemukan sama orang Jepang. Nggak pernah hilang, nggak pernah nggak susah-susah begitu ya. Orang Jepang nggak ada yang mau mencuri ya, padahal itu barang puluhan juta ya, karena udah menjadi culture, menjadi budaya begitu. Coba bayangin kalau di Indonesia, jangan kata yang model kayak begini ya, dompet isi cuma 100.000 aja nggak bakal kembali, hilang ya, padahal mayoritasnya muslim ya. Mereka nih para intelektual muslim sendiri merindukan seperti negara Kanada, seperti Jepang begitu ya, seperti negara-negara kafir yang rankingnya itu 1 sampai 30 ya, negaranya luar biasa begitu ya. Nah, beresin dulu hal-hal seperti itu, baru bisa bermimpi mendominasi dunia, baru bermimpi dan bisa mengklaim ajarannya itu sempurna, bukan sempurnaan. Iya, sempurna hoax kalau kayak begitu, sempurna intimidasi, maksa orang untuk masuk kalau kayak begitu. Nggak ada yang mau ikut lah. Siapa yang mau ikut? Diberesin dulu ya. Sesuai nggak begitu, jangan cuma iman-imanan doang begitu ya. Jadi berbeda dengan faktanya begitu ya.
Nah, dilihat lagi apa di Jerman, ya. Di Jerman itu orang nyebrang itu ada ketemu nih orang Indonesia, orang Jerman marah melihat seorang ibu asal Indonesia itu nyebrang saat lampu merah penyeberangan, ya. Marah, dimencak-mencak. Dia bilang, saya mendidik anak saya bertahun-tahun untuk taat aturan. Hari ini Anda menghancurkannya. Ya, anak saya ini melihat Anda melanggar aturan dan saya khawatir dia akan meniru Anda nanti, gitu. Ya. Jadi orang Jerman itu luar biasa disiplinnya. Dia benar-benar taat. Orang-orang bule itu orang-orang yang disebut kafir, mereka itu orang Jepang juga begitu, ya, disiplin semuanya, taat sama aturan, baris berbaris semuanya itu, ya. Saya pernah lihat itu dari halte itu mau 1 kilometer pun dia berbaris, ngikutin di halte, sebelah kanan, sebelah kiri begitu, ya. Yang sebelah kanan itu buat orang bisa melaluinya, ya dikasih. Dia nggak mungkin, kalau di sini kan nggak jelas, ya. Orang mau lewatin halte susah. Nah, yang mau lebih cepat begitu, ya, berjalan lebih cepat. Nah, mereka disiplin sehingga udah menjadi culture, menjadi budaya, aman negaranya, nggak kunci pintu pun merasa aman, ya. Nyebrang juga sesuai aturan, barang hilang dikembalikan. Ya karena pendatang-pendatang ini aja Eropa jadi rusuh, jadi nggak bener, jadi banyak pencuri, jadi banyak tukang begal, ya, penodong, pencuri, ya, imigran Arab ini dari negara-negara lain, ya, yang bikin hancur. Di Amerika juga begitu, ngebut dulu tuh kan, kalau di Australia bawa 40, saya pernah bawa itu cuman berapa ya? Kalau udah 40 tuh, udah kawasan itu kita bawa 60-70, polisi udah cepat-cepat siap-siap, ya, di belakang kita, ya, lewat itu dipacu lagi, ya kena udah gitu. Ikut aturan, kalaupun mau, paling saya lihat itu orang bule itu 50-100 meter baru dia berani nyalip. Di sini 2 meter, 3 meter udah disalip. Ya, kalau kita ke Los Angeles sekarang banyak imigran dari Asia, dari Afrika, dari mana-mana itu, pendatang-pendatang itu yang bikin kacau. Jadinya orang Amerika kan umur 70, 80-an aja masih nyetir, nenek-nenek masih, oma-oma masih merasa aman karena nggak berani nyalip-nyalip begitu orang bule. Karena pendatang aja nih 2 meter, 3 meter disalip bawa mobilnya. Ya nggak ngerti aturan, nggak ngerti disiplin, hancur lah. Ya makanya bule-bule itu kalau ngelihat-lihat orang kayak begini kan kacau, berubah ininya, ya. Jadi kontras begitu, ya. Nah, jadi kontras nih. Dulu kita pernah ngelihat di YouTube ada seorang bapak-bapak yang pakaian putih-putih jubahnya, ya. Ya. Jadi dia menyebut dirinya, saya ini Habib gitu. Ditangkap polisi, ya, diberhentiin sama polisi karena nggak pakai helm. Tapi dia sebut saya ini Habib, ya, dengan bangga-bangga, dan malah marah-marah ke polisi. Minta pengakuan, saya Habib ini, ngapain lu tangkap gua hanya gara-gara nggak pakai helm. Iya, kontras lah begitu, ya. Jadi orang ngarepin si Habib ini, polisi ini bisa melepaskan dia karena dia merasa dia paling suci, ya, orang yang diagung-agungkan oleh umatnya. Ya dodol namanya, ya. Negara kayak begini kalau nggak berani tindas, polisinya nggak berani tindas hanya karena Habib, ya gimana, nggak dodol, nggak hancur lah negaranya ini, ya. Jauh, belajarlah sama bule, ya, belajar, baru yuk berani. Kalau udah bisa ngalahin bule, ya, ngalahin Israel secara disiplin dan kemajuan teknologi segala macam, baru lu berani bisa ngomong lu ajarannya paling sempurna, ajarannya yang harus diikutin, ya. Kalau kayak begini cuman klaim kosong begitu, siapa yang mau ngikutin model-model begitu, ya. Kita mau orang-orang pinter, mana mau ngikutin orang bodoh, ya, yang aturan-aturan negaranya aja amburadul, miskin, kumuh, jorok, ya, korupsi, tukang kawin, ngawinin anak kecil aja hukumannya nggak jelas, ya. Syekh Puji aja kawin kedua kali aja nggak ditangkap, nggak berani, cuman karena ajarannya Islam, ya. Habib-habib yang suka provokator yang katanya bilangnya bahasanya mesti sopan, mesti
mesti lembut ya, sesuai dengan Islami. Yang ada dibiarkan, ya, dibiarkan terus menerus begitu ya. Belum lagi kalau tadi Kanada aman, rumah nggak usah dikunci, di sini sendal aja hilang. Gimana? Mau diikutin? Ya mimpi lah. Ya, orang bule mau ngikutin Islam, katanya di Barat banyak jadi Islam, jadi mualaf. Ya dodol, dobloknya luar biasa begitu. Otaknya nggak ada. Siapa yang mau bule-bulenya jadi seperti itu ya, kecuali mungkin bulenya dikasih istri 4 kali ya, perempuan nggak yang cantik-cantik 4, dikasih fasilitas, dikasih jabatan, ya mungkin mau gitu ya. Tapi kalau ngelihat ajarannya kayak gini, siapa yang mau bule ikut ajaran model kayak begini begitu ya, pepesan kosong aja begitu. Nah, saya sebenarnya mau ngomong banyak nih Pak, cuman ada lagi yang mau bicara nggak nih? Atau nanti aja lah, saya simpen buat next. Halo? Mantap, Rizka. Ya. Atau saya tambahin lagi lah, dikit nanggung dah. Ya tambah Pak Rizka. Tambah terus. Oke. Kasih kencang. Ya. Terus. Ya udah. Terakhir kan saya nggak apa-apa lah ya. Jadi umat Muslim itu ya justru mundur karena ikut agama. Ya, coba lihat deh, negara-negara yang ikut agama, ya, terutama agama Muslim, ya, agama Islam, hancur semua. Bangladesh, ya, Pakistan, nggak maju-maju. Indonesia yang udah kaya aja sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya banyak, ya, jadi aset yang luar biasa, ya, nomor 4 sekarang kan, terbesar di dunia, nggak bisa maju-maju. Yang ada jadi korup, ya, yang ada jadi miskin, kumuh, jorok, ya, kekerasan, ya, tadi sendal aja bisa hilang, ya, karena ikut agama, tiap hari ngaji, ya, tiap hari ngaku-ngaku tuh kan, masjid-masjid katanya paling banyak 800 ribuan, paling besar di dunia. Pakistan juga sama, pesantren-pesantren banyak, tapi yang ada apa? Ngawinin bocil banyak di situ ya. Berapa ratus ribu pria itu yang suka ngawinin bocil di Pakistan. Di Indonesia juga banyak yang ngawinin masih di bawah 16 tahun ke bawah. Ya, daerah Kerawang, daerah Indramayu tuh, daerah mana lagi ya, banyak begitu ya. Terkenal, bahkan kalau belum hebat, kalau belum jadi janda, masih umur 14 tahun belum jadi janda, ya dibilang belum jadi sesuatu yang hebat, dablak begitu ya. Anak umur 13-14 sudah dikawinin, menghasilkan anak-anak model seperti apa keluarganya. Ya, urusin itu dulu, beresin itu dulu. Ngurus-ngurus Palestina, Israel lagi. Aduh, mana nih si Muslim ini? Ya, Jokowi, Retno, gimana nih DPR? Apa nggak memalukan kalian ini? Ya, kerjanya digaji itu cuman buat menipu masyarakat, menipu rakyatnya, begitu ya. Korup yang ada kalian itu supaya rakyatnya bodoh-bodoh, muslimnya tetap bodoh, tetap dukung kalian hanya karena seagama. Ya kan goblok, nggak maju-maju begitu ya. Ya rakyatnya mesti pintar begitu. Ya, kita nggak antipati sama Islam. Kalau Islam bisa sempurna ajarannya, bisa seperti kayak negara Kanada, seperti Amerika, seperti ini aman, wah nggak usah di ini, orang banyak yang mau ikut. Ya, kalian nggak perlu keluarin iklan susah-susah. Ya, nggak perlu tiap hari itu pakai TV lewat drama-drama Islam, ya, Indosiar lah segala macam, SCTV lah, apa tuh RCTI, mungkin semua ini tiap pagi juga selalu mesti siaran-siaran rohani Islam, ya, nggak ada begitu ya. Nggak perlu lagi nyewa ustadznya tiap hari hanya untuk mengatakan Islam agama yang indah, agama yang damai dari Hong Kong kalau kayak begitu ya. Agama yang ajarannya mengajarkan kebersihan, disiplin, mana ada begitu ya. Yang ada suka curi-curi waktu ya, sebentar-sebentar maunya sholat ya. Habis itu udah sholat kebanyakan pada main pada tuh nggak jelas ya, banyak main gaple, main catur, ya, nggak jelas ya. ASN kita juga gitu ya. Nah, justru orang Barat ya, Indonesia itu mundur karena ngikutin agama, sementara Barat maju karena meninggalkan agama.
Ya dia nggak mau pakai doktrin agama itu untuk mengkontrol negara, kebijakan negara. Agama urusan sendiri, itu private. Society-mu sendiri, atur dengan Tuhan. Berikan contoh yang baik, bahwa hidupmu yang benar tadi tuh gak mencuri, disiplin, ya toleransi, hidupmu yang tadi tuh mau mengembalikan barangnya orang lain, ya jangan ditemuin 100.000 dompet pura-pura, ya nggak berani dikembalikan, ya padahal tiap hari baca Quran, tiap hari sholat, ya pura-pura nggak tahu begitu, ya jauh lah begitu, ya mana ada, nggak laku begitu kalau ajarannya modelnya seperti itu. Nah jadi tiru seperti bule maju begitu, ya. Nah umat Islam ini justru terbelakang, ya. Kenapa terbelakangnya? Ya karena getol dengan ajaran agamanya, tiap hari ngafalin, ya hafalin doang begitu, ya bilangnya katanya cinta ilmu, ya kejar ilmu sampai China, ya tetapi begitu diuji ilmunya ya cetek semuanya begitu, ya analisa kekritisannya semua ya jauh ya dengan negara-negara kafir begitu, ya hanya ngajarnya cuma dogma doang, apa kata ulamanya doang, kata ustadznya doang, kata hukum-hukum syariahnya doang harus diikutin, nggak berani dikritisi, nggak berani didebat ustadz ulamanya. Kalau dibilang poligami ya udah ikut aja poligami, nggak berani dikritisi begitu. Oh, ikutin aja begitu, ya kalaupun salah ya udah, padahal ustadz ulama itu cuma manusia, ya kalau dia menafsirkan sesuatu yang salah ya mesti berani. Kayak kita pendeta salah, ada yang kawin lagi, udah ditinggalin, nggak perlu banyak ngomong lagi, kita udah bilang itu udah pasti sesat, ya nggak perlu lagi kita kritis begitu. Makanya orang bule itu kalau ngelihat ada pendeta yang modelnya kayak begitu, tinggal gerejanya, ya ngapain diikutin, nggak jadi contoh yang baik, mau ngomong apapun ya percuma begitu, ya. Kalau berbeda, Rizik udah jelas-jelas ketahuan chattingnya sama si siapa, Firza, ya. Tapi masih aja mau dipuja-puja, ya kan bodoh begitu. Bodohnya orang Muslim ini berabad-abad loh, nggak berubah-berubah. Kalau Kristen mah cukup berkali-kali aja dia udah sadar, itu nggak perlu lama-lama, begitu ya. Jadi makanya nggak heran umat Islam itu ya kebanyakan cenderung anti kritik, ya. Sebentar-sebentar udah siap maunya perang aja, begitu kalau begitu dikritisi. Padahal kenyataan negara yang paling banyak suka maling sendal, ya negara-negara Muslim, mana ada negara-negara kafir yang mau maling sendal. Ya jangan marah, terima keadaannya. Gimana berubah dong supaya masyarakat saya, pemerintah saya, Jokowi tuh, Retno itu mikirin tuh, rakyat saya tuh, umat saya tuh, Jumatan mikirin tuh, ada sendal banyak, sendal murah, sendal menengah, sendal mahal pun nggak bakal hilang. Sama kayak di Jepang, bisa kembali barang puluhan juta aja nggak ada yang mau ngambil, gitu, dikembaliin malah begitu. Nah dipikirin begitu loh. Bukannya cuma klaim-klaim sepihak aja begitu, ya. Belum lagi kalau kita bicara pengetahuan, peradaban semua, ya jauh lah sainsnya. Semua produk-produk kita udah bahas banyak itu, ya, mulai dari yang dipakai setiap hari, ya, sampai yang paling mahal, sampai peralatan tempur, akademis, ya, semua sistem finansial, sistem pendidikan, sistem apalagi kesehatan, semua alat-alatnya ciptaannya kafir, ya jauh lah. Gimana orang bule mau ngikutin negara-negara yang bodoh, miskin, yang nggak bisa menciptakan apa-apa, hanya ngoar-ngoar doang bilang ajaran saya sempurna. Ya introspeksi begitu loh. Ya, ini udah abad-abad udah maju, ajarin rakyat itu gimana, jangan cuma ngafal doang, tapi kritis, punya argumentasi yang bagus, punya nalar yang bagus, begitu loh. Ya, yang ada orang bule itu udah riset kemana-mana, orang Israel itu udah riset gimana menciptakan sesuatu yang selalu baru, dari pertanian, dari alat-alat kesehatan, ya semua, sampai pendidikan, sampai alat-alat tempur sekalipun, ya ipteknya maju begitu, sehingga ya jangan cuman koar-koar aja mau membinasakan Israel. Gimana caranya membinasakannya? Orang lu cuman pakai batu istilahnya kan, cuman pakai tongkat,
mau ngelawan jet tempur, ya dodol lah. Makanya nggak punya otak, cuman koar aja kayak gitu. Nah, rakyat negara kita dan rakyat kita yang muslim kebanyakan ya bodoh lah kalau mendukung yang model-model organisasi cuman model koar-koar doang. Ya nggak punya nalar, nggak punya otak, nggak punya persiapan strategi yang luar biasa. Nggak bisa menciptakan apa-apa begitu, cuman modal koar-koar doang. Ya, beruntung aja banyak ada negara Arab Saudi sekarang, Maroko, Yordania, Bahrain, ya, Turki, apalagi tuh yang udah membina hubungan Indonesia dengan ini ya. Sudan sekarang udah bagus juga ya, udah bangun hubungan dengan ini. Dia tahu lah, nggak mau dia mengembargo waktu Oki kemarin, justru dia nggak mau memutuskan, diminta sama Iran untuk putusin hubungan dengan Israel. Ya nggak mau mereka. Ya, di sini beritanya dianggap pengkhianat lah, apalah segala macam. Ya mereka pintar lah kalau dia ikut model kayak Hamas yang udah tahu teroris ini, ya bangsa saya lama-lama jadi goblok. Masa teroris saya bela, ya ajaran agama saya justru malah Islamnya malah jadi hancur, ya jadi rusak, ya gara-gara malah ngebelain mati-matian udah tahu teroris orang kayak begitu, ya seperti itu. Belum lagi ya ini ajaran yang paling bodoh itu, ya kata-kata paling bodoh kan diajarin ya karena begini kan di agama, nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan, pendidikan tinggi nggak menjamin masuk surga, percuma pinter sains tapi nggak pinter ilmu agama, ilmu akhirat lebih penting daripada dunia, ya jangan mendalami sains nanti ateis. Nggak apa-apa miskin, rezeki udah ada yang ngatur kok. Nggak apa-apa menderita di dunia asal bahagia di akhirat, harta nggak dibawa mati. Itu kan bodoh lah begitu ya. Ya, akhirnya itulah yang membodohi begitu ya. Jadi akhirnya yang ada makin banyak orang Islam itu, makin negara-negara Islam itu yang makin miskin, makin bodoh ya. Ya. Walaupun mungkin ada banyak juga ya yang cukup kaya ya, yang nggak ngikut model-model seperti ini ya, yang lebih sekuler ya, yang nggak ngikutin Ustadz Habib-Habibnya itu yang membodohkan ya, yang membagongkan. Tapi kebanyakan yang ada miskin, bodoh, karena punya pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Ya, itu statistik begitu ya, minimal 80-90% umat muslim ya begitu rata-rata ya, kacamatanya nggak bisa luas berpikir ya, selalu rendah ya, selalu mental orang miskin yang bodoh begitu. Miskin nggak apa-apa, mau belajar, mau berubah, mau berkembang, tapi jangan miskin pikiran lagi, miskin kekritisan, miskin analisa, miskin ilmu, ya susah, ya jauh lah berbeda dibanding orang Kristen, dibanding Yahudi maupun Konghucu, ya sumbangsinya banyak buat dunia ini, tapi sumbangsi Muslim apa? Coba dong, kalau sumbangsinya besar baru bisa berkembang, baru orang mau ikut ajaran kalian. Ya, kalau dibahasnya selangkangan mulu, 72 bulan poligami mulu, kawin muta mulu, ya kan, kawin kontrak, apalagi kawin siri, kawin-kawinan lagi, ya susah. Gimana mau maju begitu? Ya yang ada mundur lah ke abad pertengahan, ya mundur peradabannya, ya nggak pernah membahas tuh gimana untuk menciptakan teknologi baru di dalam semua bidang riset begitu. Menghasilkan ilmuwan yang luar biasa ya, hasil karyanya ada tercatat di Nobel dunia begitu. Ada, jangan cuma Nobelnya cuma satu doang di bidang sosial aja, sosialnya pun juga karena komunitas muslimnya doang begitu ya. Jauh lah ya. Nah, belum lagi yang saya bilang nih, kenapa orang-orang negara-negara rata-rata yang maju itu karena agamanya agama pribumi asli ya. Ya, contohnya Yahudi dia dengan agamanya Yudaisme ya. Eropa Kristen dia nggak dijajah dengan agama-agama yang lain ya. Tapi begitu Eropa bule-bulenya juga mau masuk, dijajah dengan misalnya dengan ajaran timur, mungkin dengan Hinduisme atau apa, ya bisa hancur ya. Nah, tetapi selama dia bisa jaga enggak ya. Nah, China tetap ajarannya ya,
nggak berubah begitu. Agamanya Jepang juga sama, Korea juga nggak berubah begitu ya. Nah, negara-negara itu nggak dijajah, tetapi berbeda dengan model-model Indonesia, Pakistan, negara-negara Bangladesh dijajah dengan Arab. Ya, budaya Nusantara mau diganti. Nah, itu yang hancur itu, ya. Dihancur, yang perempuan-perempuannya dipaksa mesti pakai jilbab tertutup. Tetapi banyak perempuan-perempuan yang mau berontak sebenarnya, mau nunjukin kecantikannya, keelokannya, keseksiannya, tubuhnya yang apa? Banyak tuh kan yang di ini malah pakai jilbab tapi fotonya menonjolkan buah dada, ya, menonjolkan ini karena berontak, mereka dipaksa, diintimidasi untuk ikut ini. Ya, percuma kalau cuma diintimidasi begitu, malah memalukan begitu. Yang ada ngomongnya agamis, ya, pakaian gamis, ya, jualan agama, ya, yang ada tapi kenyataan ini kasar, kadru, apa, KDRT, cabul, mesum, poligami, ya, berhijab tapi suka gibah, suka apa, dramatis, open BO, ya, booking, ya kan, bisa di booking, itu kan banyak itu ya, playing victim. Ya percuma, makanya kalau agama cuma diajarinnya cuma dipaksa-paksa, bukan karena perubahan begitu. Tetapi yang ada malah justru perempuan-perempuan yang diajarin apa, cinta sama budaya sendiri, ya, bebas begitu, bisa mengekspresikan, ya. Jadi percuma lah kalau agama diajarinnya dengan pemaksaan, nggak bakal bisa maju, ya. Jadi mestinya ngikutin kayak NU lebih baik begitu ya, dengan budaya Nusantara, ya, jangan ikutan-ikutan yang modelnya Arab, ya. Ya dijajah, dibodohin, semuanya dihabisin lah, ya, kata bahasa Pak Paul tuh sampai kremi-kreminya deh, ya. Suruh dijilat juga dijilatin itu, ya. Kencing ontak suruh dimakan, diminum juga diminum juga, ya, karena ngikutin Arab, jadi bodoh, ya. Sampai Habib Rizik aja itu, siapa tuh yang bilang, ya, istrinya pun mau dikasih sama dia, ya kan, goblok gitu ya, menjual benar-benar semua harga dirinya itu ya udah nol itu ya, diperjual udah minus gitu ya begitu, ya nggak bakal, ya. Justru mestinya Indonesia itu, negara Indonesia itu, presiden kita ini, pemerintahan, ya, kita harap ya, kalau si Jokowi mah udah kita nggak bisa harapin lah ya, malah takut sama MUI-nya, ya, malah ngikutin syariah. Nah, justru mestinya cabut nih, kita berharap Prabowo berani kembali ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kalau nggak akan maju-maju, hancurlah dunia ini, ya. Yang ada maunya pakaian berbudaya kearapan, jenggot-jenggotan, kecingkrangan. Goblok lah, masa mau pakaian yang abad ke-7 ke-8 kembali, orang udah sekarang udah abad 21. Itu kan goblok itu namanya. Ya, orang udah pakai pesawat F-35, lu maunya pakai pedang. Ya gimana? Mana bisa menang begitu. Jauh di mana-mana juga. Ya, intinya nggak akan bisa Muslim itu bercermin dulu gitu kalau ngomong, ya, sempurna segala macam ininya, ya. Nah, ini ada kasus lagi, cerita yang bagus nih Pak, ya. Jadi gini nih, biar ini. Jadi ada kesaksian seorang wanita memiliki libidonya cukup tinggi, ya. Nah, sementara dia belum menikah, ya. Nah, atas pengakuannya dia tersiksa dengan terus-menerus menahan semua gejolaknya, ya. Jadi dia tersiksa karena mesti pakai jilbab, mesti pakai ini, ya, ditutupin semua begitu, ya. Nah, tapi libido dia sebenarnya tinggi. Nah, sehingga akhirnya dia ditreatment sama psikolog, suruh berpenampilannya seperti wanita Indonesia, pakaian Nusantara aja, nggak usah ditutup-tutup jilbabnya, sehingga memperlihatkan kecantikannya kepada dunia dong, ya kan. Wanita kan juga mau dihargai supaya dapat pasangan hidup begitu yang baik. Nah, sehingga akhirnya orang, pria-pria itu melihat, ya, wah ini lebih menarik, akhirnya tersalur libidonya dia juga, ya, yang tinggi itu, akhirnya dapat pasangan dan menikah begitu, ya, daripada ditutup-tutupin, akhirnya membuat dia ya mikir, ya, nggak berubah-berubah. Nah, belum lagi ada kasus kedua lagi nih juga tentang psikolog, ya. Jadi udah ada korban perceraian, ya. Nah, jadi
ceritanya itu dia ini klasik begitu ya, tentang masalah rumah tangga, ketidakpuasan seksual ya, servis diranjang lah begitu. Ya karena dia ngikutin ajaran agama ya, karena udah diajarin mesti tertutup ya, mesti pakai kaos kaki begitu ya, padahal kaos kakinya aromanya bau ya, nggak sedap begitu ya. Ya suaminya nggak puas lah begitu, bau jadinya ya, akhirnya ditinggalin sama suaminya, diceraiin karena suaminya nggak puas ngelayanin, mau diranjang tetap pakai kaos kaki yang udah 2-3 hari nggak dicuci, ya gimana dong gitu ya. Gara-gara begitu akhirnya ada treatment ke psikolognya, udahlah lepas, akhirnya ya sekarang dapat ini jauh lebih bahagia begitu, nggak pakai lagi dia pakaian-pakaian tertutup seperti itu. Akhirnya dia baru sadar, wah ini merugikan saya ya malah. Ya oke lah, itu aja saya tutup. Terima kasih. Maaf agak panjang. Lanjut Pak Paul Diri. Halo, waduh, asik banget. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,